Kali ini kita membahas tentang bagaimana hukum rapid test pada saat puasa di bulan Ramadan. Bagaimana sesungguhnya Nabi Muhammad SAW dan para sahabat itu mereka tadarus. Wa minal laili fatahajjat bih, kata Rasul. Bangunlah di sepertiga malam. Mukmin yang kuat lebih baik dan jauh lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Keberlangsungannya sebagaimana yang diinginkan oleh ciptaannya, yaitu Allah SWT. Rasulullah adalah sosok yang hampir tidak pernah sakit. Untuk berbuka puasa dengan sesuatu yang cepat membuat energi kita pulih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi kesehatan, kita diberi nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita dapat selalu saling ingat mengingatkan di dalam kebaikan, saling ingat mengingatkan dengan kesabaran, dan saling mengingatkan dengan didasari oleh kasih sayang. Yang kedua tentunya salawat dan salam tidak lupa kita panjatkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, ada satu hal penting yang patut kita menjadi perhatian, bahwasanya kita mengalami bulan Ramadan di dalam hidup kita ini adalah sebagian itu memang ibadah yang memang berasal dari Rasulullah SAW, kemudian para salafus salihin, ya khususnya adalah sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Namun yang lain juga adalah sebagian adalah budaya kita yang sudah berjalin berkelindan sehingga kita tidak merasa bahwa itu adalah satu budaya. Dengan Allah mengirim pasukan yang tidak kelihatan yang namanya corona, ya tidak kelihatan oleh kita itu, tapi dia mengubah banyak hal, termasuk mengubah paradigma kita tentang Ramadan. Yang selama ini kita berpikir Ramadan itu paradigma kita sudah tercampur antara yang benar-benar ibadah, yang benar-benar dari Rasulullah SAW dengan yang merupakan budaya. Ya, oleh karena itu sebetulnya dengan momen seperti sekarang ini merupakan satu momen kita membangun satu paradigma baru di dalam memasuki bulan Ramadan. Kita mengambil hikmahnya, kemudian kita menyiapkan lahir batin kita dengan bagaimana sih masa Rasulullah SAW menghadapi bulan Ramadan. Yang pertama tentu saja adalah saum. Ya, kita masuk ke bulan Ramadan, kita akan berpuasa. Yang di dalam hadis Nabi SAW disebutkan, as-saumu li, saum itu adalah untukku, wa ana ajzi bihi, dan saya akan memberikan ganjarannya. Karena saum itu merupakan satu perbuatan yang tidak ada orang lain yang tahu dia itu puasa betul atau tidak. Nah, ketika kita sekarang masuk ke bulan Ramadan dalam suasana kita di rumah aja, maka keikhlasan kita akan semakin diuji. Ya, bahwasanya semakin tidak banyak orang yang tahu kita berpuasa atau tidak. Jadi semakin tidak bisa dipamerkan puasa itu. Dalam kata lain, kita akan bisa semakin ikhlas insya Allah dalam bulan Ramadan ini. Karena betul-betul memang orang tidak tahu kita puasa atau tidak. Berarti menjadi satu media kita sebetulnya untuk menjadi lebih baik lagi. Kemudian kalau selama ini kita mungkin mendengar Nabi SAW misalnya mengatakan inna fis sahuri barokah. Sesungguhnya di dalam sahur itu ada barokah. Mungkin kita mendengar biasa-biasa saja. Tetapi ketika kita memasuki bulan Ramadan sekarang ini, itu akan semakin terasa. Bagaimana sahur itu adalah sebuah barokah. Kemudian bagaimana ta'jil. Ya, ta'jil menyegerakan di dalam kita iftar, yang Nabi SAW mensunahkan iftar itu paling kurang adalah dengan tamr, dengan sebiji kurma, itu akan semakin terasa hikmahnya. Bahwasanya bagaimana Rasulullah SAW itu mengajarkan seseorang untuk hidup teratur, untuk makan yang bergizi, ya, untuk makan yang memang sesuai, tidak berlebihan, tapi juga tidak kekurangan. Dan kita kan sekarang ini dituntut untuk kita selalu menjaga imunitas kita menaikkan imunitas kita dengan makan makanan yang bergizi. Nah sekarang kita diajarkan menjadi langsung gimana prakteknya. Kita mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, ya makan sahur tidak berlebihan, kemudian kita kalau bisa menghindari makanan-makanan dengan pengawet dan sebagainya. Kita dengan makanan-makanan yang alami,
kemudian sahur itu kita takhirkan sebagaimana sunnah Nabi Muhammad SAW, dan berbuka itu kita takjil, kita dahulukan. Jadi ini merupakan satu peluang sebetulnya untuk kita bisa melaksanakan ibadah lebih baik lagi. Dengan Allah paksa kita, karena Allah berikan kepada kita makhluk yang namanya corona untuk mengajarkan kepada kita. Lalu yang kedua adalah tadi saya sampaikan hadis di awal bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan untuk kita bergembira menghadapi bulan Ramadan. Ya, ini merupakan satu mindset yang harus kita bangun, bahwasanya kita dengan bulan Ramadan ini semakin tafaul. Ya, kita optimis karena semakin kita masuk ke bulan Ramadan, kesempatan doa-doa kita untuk semakin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk kita memperbanyak ibadah, maka tentu saja akan membangun optimisme dan untuk membangun kesehatan mental kita. Lalu yang ketiga, nah ini yang saya kira cukup kontroversial di masyarakat ya, adalah budaya mudik. Nah, ini nanti kita akhir Ramadan ya. Ini juga sekali lagi adalah budaya. Kita sudah terbiasa hidup dalam satu budaya dan kita menganggap itu adalah bagian dari Islam. Mudik ini adalah satu yang bukan bagian dari syariah ya. Dia adalah budaya yang sebetulnya budaya baik saja, apalagi kita berkumpul bersama keluarga. Nah, tadi saya sebutkan di awal kita harus punya paradigma baru sekarang ini. Paradigma kita silaturahmi adalah dengan adanya alat komunikasi seperti sekarang ini, obat kerinduan itu sudah bisa lebih mudah ya. Jadi tidak usah kita datang nanti berbondong-bondong ke kampung niatnya silaturahim. Ya, tetapi yang timbul nanti malah menjadi petaka ya, naudzubillah. Karena sekarang ini kan ada yang orang tanpa gejala sekian banyak, yang orang dalam pengawasan juga sekian banyak, tidak tahu siapa yang tertular atau tidak. Jadi niatnya mau silaturahim, mau berbuat baik, malah menjadi petaka bagi banyak orang. Nah, itulah yang harus kita cegah ya. Jadi kita obati kerinduan kita kepada keluarga, kepada kampung halaman, dengan kita menggunakan alat media komunikasi yang ada. Mudah-mudahan itu bisa menjadi pengobat kita dan betul-betul itu menjadi silaturahim yang tetap terpelihara. Ya. Kemudian yang terakhir adalah tentu saja kita nanti akan membayar zakat dan kita hendaknya membanyakkan sedekah. Ya. Karena sedekah itu inna sedekah tadfa'ul bala. Sedekah itu adalah menolak bala. Ya, bahkan Nabi SAW berhadis lain mengatakan sedekah dan bala itu berlomba-lomba. Begitu duluan sedekahnya, bala itu tidak terjadi, musibah itu tidak terjadi, dihalangi oleh sedekah ya. Jadi sedekah itu bagi kita yang mampu, bagi yang tidak mampu sedekah itu banyak. Salat duha itu sedekah, imatatul adza anit thoriq itu sedekah, menghilangkan penghalang-penghalang di jalan itu juga sedekah dan sebagainya ya. Dan kemudian zakat juga, tadi kalau saya cerita salah satu fungsi masjid adalah mengumpulkan ya, dan ada riwayat-riwayat yang menunjukkan bahwasanya zakat itu dikumpulkan bisa masih sebelum dari malam Id ya. Jadi selama bulan Ramadan bisa dikumpulkan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dalam menghadapi Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa memetik hikmah dari hal tersebut.